Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di tema obrolan film di konten Ruang Sekilas Film. Kali ini saya akan membawa teman-teman untuk ngobrol dari sebuah film karya anak bangsa. Sebuah film dengan hasil yang luar biasa dari seorang Bayuskak lewat karya yang berjudul Sekawan Limo. Film yang telah mendapat apresiasi penonton Indonesia di mana hampir 3 juta penonton. Sekawan Limo ditonton langsung sejak pertama tayang di pertengahan Juli tahun 2024 ini. Iki wis ono sing melok. Animo penonton pada karya film Bayuskak serta promo film Sekawan Limo membuahkan hasil yang tidak bisa dianggap biasa. Jelas, film karya Bayuskak adalah film Indonesia yang layak masuk dalam daftar film yang gak nyesal untuk kalian tonton langsung. Untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang film Sekawan Limo adalah film horor komedi Indonesia yang digarap oleh Bayuskak yang bergenre dengan tema yang menurut saya masih baru. Sekawan Limo mencoba melanjutkan kesuksesan dari film Bayuskak sebelumnya, yakni Yowis Band 1 hingga final. Dimana untuk kalian ketahui bahwa film drama musik romantis ala Bayuskak Jawa Timur ini mendapat tepuk tangan yang hangat dalam dunia film Indonesia. Film yang menghadirkan tokoh muda, cerita yang segar dan hampir menggunakan bahasa Jawa dalam dialog filmnya, menjadikan film karya Bayuskak ini memiliki perbedaan dan keistimewaannya sendiri. Hingga pada akhirnya Sekawan Limo kembali muncul di tahun 2024 dengan perbedaan dan persamaannya. Namun yang pasti film ini tetap mendapatkan apresiasi dari khalayak pecinta film hingga saat ini. Antarane Malang dan Kediri. Setiap gunung kan dua mitosnya dewe-dewe. Film Sekawan Limo ini adalah film yang bercerita tentang sepasang anak muda yang bernama Bagas dan Leni yang ingin menghabiskan waktu mereka dengan naik ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur bernama Gunung Madiopuro. Sesaat sebelum memulai pendakian, Bagas mendapat sesuatu seperti wejangan selain menanyakan kelengkapan hiking, yakni mitos yang harus mereka jaga. Salah satunya adalah dilarang untuk menoleh ke belakang dan jangan naik gunung dengan jumlah orang yang ganjil. Namun siapa sangka di tengah perjalanan mereka berdua bertemu dengan beberapa orang secara terpisah, yakni Juna, Diki, dan Endro. Perjalanan dengan membawa angka ganjil ini lantas membuat mereka mau tidak mau melakukan perjalanan dan mendapat sesuatu yang tidak mereka sangka. Iki wong kreatifnya. Dalam jalan ceritanya, selain mereka melanggar pantangan di atas, rupanya mereka juga salah dalam melakukan hiking, di mana mereka melakukan hiking di malam yang keramat. Namun sekali lagi, karena sudah telanjur, maka mereka pun tetap melakukan perjalanan ini. Nah, akibat tantangan yang dilanggar inilah, kemudian mereka diganggu oleh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Jeritan demi jeritan membuat mereka dihantui berbagai teror makhluk kasat mata ini. Di mana pada momennya Bagas kemudian menyimpulkan bahwa mereka diganggu akibat mereka membawa rombongan yang berjumlah ganjil. Dan selain itu mereka juga memiliki tujuan tertentu. Dan bisa ditebak, selanjutnya konflik demi konflik muncul dalam perjalanan mereka, saling tuding dan saling menyalahkan dalam perjalanan di tengah hutan menjadi sebuah bumbu film yang relate dengan keseharian. Namun hebatnya dalam bumbu konflik tersebut, tetap saja ada aroma komedi yang segar yang bisa membuat penonton tidak hanyut dalam konflik maupun nuansa horornya. Ada rasa tawa di balik rasa gregetan ala penonton saat melihat karakter dalam film yang diperankan oleh mereka berlima. Pada akhir cerita mereka semua selamat kecuali satu orang yang memang dianggap sebagai demit atau setan yang menempel dalam perjalanan mereka. Ada plot twist yang menceritakan tentang nilai kehidupan dan persahabatan yang baru saja mereka temukan saat mereka berada di gunung tersebut. Len, waduh kamera Len. Dan bagi saya pribadi setelah menonton film Sekawan Limo ini berpendapat bahwa film Sekawan Limo ini sebenarnya bukan salah satu film hiking ya. Walaupun latar belakang cerita adalah pertemuan dan perjalanan saat di gunung, namun sebagian besar cerita ini adalah tentang konflik mereka sendiri. Tentang masalah yang mereka ingin tinggalkan, ingin mereka lupakan dengan cara menjauh, namun masalah tetaplah masalah yang harus mereka selesaikan walaupun mereka melakukan perjalanan di tengah gunung dan hutan. Walau seperti itu harus saya akui bahwa Bayuskak memang mampu meramu sebuah ide dalam kolaborasi yang benar-benar sangat menarik.
Ide tentang masalah yang dihadapi oleh kelima anak muda kemudian ingin lari dari masalah itu dan mereka ingin luapkan dalam bentuk menjauh dari keramaian. Menurut saya ini adalah sebuah jalan cerita yang benar-benar segar. Film Sekawan Lima bertambah ramai saat jalan cerita dikaitkan dengan dan disempurnakan dengan jump scare horor yang sebenarnya tidak benar-benar nyata. Guyonan komedi dalam space kosong percakapan yang seharusnya menjadi space yang membosankan bagi penonton malah menjadi bagian yang ditunggu oleh para penontonnya. Dan sebelum saya tutup obrolan kali ini, saya ingin menutupnya dengan kata bahwa sangat menarik jika karya film Indonesia terus begini. Ide baru dan kolaborasi adalah cara terbaik dalam menawarkan sebuah karya bagi masyarakat Indonesia yang juga butuh hiburan dari sisi dunia perfilman. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton obrolan film kali ini di Ruang Sekilas Film. Sampai jumpa di jalan cerita dan obrolan selanjutnya. Tetap di Ruang Sekilas Film.